Sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati, ibadah akan dilaksanakan jam 9 dan sekarang sudah lewat 10 menit. Bapak Pendeta sudah dari tadi sudah ada di tempat dan saat ini kita akan mulai ibadah. Jadi sekali lagi sampaikan kepada kita semua dan rukun keluarga, untuk sementara untuk kegiatan kita hentikan sejenak dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Ya, untuk majelis gereja silakan merapat di sumber suara dekat sini, ada kursi yang disiapkan. Dan bagi kita semua yang sudah hadir, silakan naik di pondok, bisa di lantang penerimaan tamu atau lantang yang dekat dari Patane. Silakan. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Ya, mari kita tenang, kita mempersiapkan diri pada pagi hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kesibukan kita tinggalkan untuk sementara. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Benyamin Baseru STH dan sebagai liturgis Pendeta Triprata STH. Kepada Bapak kami persilakan dengan penuh kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, memohon pimpinan pertolongan daripada Tuhan untuk seluruh kegiatan kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah. Dipuji
basuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia berdebar, berdebar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Silakan. Mazmur 138 ayat 2 sampai 8 akan kita baca secara responsorial. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Syukur padamu ya Allah, kita naikkan pujian kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemana. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Sampai Mati Allah mi opuang ki pudi ki pakalabi tujona sangamni. Tontongkan ma'akur resmangan belan nakikana say kumua. Inang kamu puang tu makuasa lantai mungkin. Tu tontong untaranakan sia urondongkan. Iya mata puang tontongkan makur resmanga mati Allah malah abimi. Nato temo si sola keluarga sipulukan umpedong baiko. Lada to puang laki rangi tujona kadamni. Puang penama sallo rondongkan kibuka tu pak tangkaran siapa inangki denong pak tekadani lati tanah balo lan batu pak tengki kada lau pakilalakan kada lau pamatotokan kubuai nang kamu manasa tu puang tontong laki patongan tontong laki satuan. Pak di pagari pejona kasalangki au puang
siapa kadang-kadang mau kami dalam nasangka saja muka lau basai sialau rangi sialau nang itu jona kadang langsangan na buang kibong Yesus di makure sumana siapa kando mati Allah malabi. Amin. Iya tu kadang na buang la tabasa ku pilih dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan dari Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan hingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ia kita ugau totemo makur semangaki belanda inde patane mangkasiamo ta patongan kumua itu karena pertolongan, berkat dan kasih Tuhan bagi keluarga. Merupakan kerinduan untuk menjadi tempat penguburan keluarga, menyimpan jenazah batu buku rapo mata rapo berkah untuk disatukan. Kutole patanda pak misaran dalam keluarga, atau tanda kasih sayang dalam keluarga yang tidak pernah lekang oleh jarak dan waktu, bahkan kematian sekalipun. Mamalita kita itu keluarga, tabangun itu patah. Tuhan selalu menyertai keluarga dan kita semua. Dialah penolong pengasih, terlebih sumber berkat di dalam Kristus. Roh Kudus memampukan keluarga dan kita sekalian boleh bersyukur selesainya patane, dan nantinya akan menggali kerangka jenazah batu buku rapo mintu atau puang manasa laut doloanan koni. Amin. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh,
ki doa syafaat sambayang ki kumua akur semangat jonate banuatang merapu lari pamaripangan siala di pamanasa toroan inde banua disaldi ileko ia motota ragi tu jona kadan na buang ina tapi nambai nade kada ku wadi samayai lan kadan na buang nadi angkaran parayanna lan bisaranna toka pinamban kubuan na torro makariman anna di paun nisung torro marampa nadi saabu atau demo kumua ladi saabu kaburu di kuana de naupa anna di patorro makariman nadi pawanua tang merampu torro marampa anna torro paria unisung patarana lako toma arapu talang lako toma kapunan ao ta masambaya ki kana sayo puang joda kadani umpa kilalakan siau pamatoto kapatongananki kumuinang kamu puang tuma kuasa inang kamu puang tu tontong launan tak akan laun dolonan kan puang lang Yesus Kristu payang tu pasakin lako to maarapu lako te metomang mengkarang namadi mangkamelo opuang itu nato opuang pasakin kipake budi pakalabi tu jona sakandi sialam pakamayan lang kombongan mintu te kami maadioren dote pasakin juga kan lalu pakamayan lalu keluarga sia lalu dakaran kandeki batu ya teme pira-pira pagi karang tontong komi nantakan den nopa mintu nato laki lain lang kapatonganan sia lampang kakuan kuminang kamu buang tu tontong lantaranakan buang kami bangkilan kada Tuhan surga inde makan tu rampo makur semangat rampo mangando bawa itu mintu katuaki saya tu kiputuana mintu nato buang makur semangat akan siya mangando upotete buang kipong Yesus yang butuh buang siya juru salama lagi amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdemar, janganlah tertegun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kur semangat ide atau sangat dulu lakunin papakan ni dinde mali penanta tanda kapayanan aku mua lontong kilisan si poranu si tokeran mali papayan dukan ni kumua daerah atau salah kenene di pokada kumua kita mau temai tu digente to sambung duan pindah kamirusan gori-gori misalan kompongan salo syululan pengisu kumanem pokada sang buku dong buku kada mali lamen dari bo mata sakna kapadok konmi laku gua tabe lako kamu mintu solana sang komi siman lako mintu angka mayiri tabe kasal lebar ini siman kalando kaundi lalamba lakayuan nakay pagbacalan narinding kupaliko na manang banua benapa lamen dadi lindo kaluana deto marapu kesumbung pudukna umpamaindan diona karampuan apabila na tontong duka yokalegu katorongku mendadi to naben pasanan gereja toraja lanene umpapisanan ni tememintu apa mangka di kadarapai lanene mendadi pangadaran sia la tapoga una solana sangkan kombongan salona pur lamang iru kopi ki dolo naradan tu kopi posarai temisa enda la diang karano moteto tu batang taposare solana sangki lantai loyate ta upui dapat wongi ulen di pamenoman oh tentu belanda pokada mau saya lah kau makarin ada foto berarti dan siapa makan siang mau dah kotor budak menitan palambina makamban ini temai pada mulasu labin nabi temai bobo sang raku kutole-tole bang tang ladianggai tang laditung kanan pakoya moden nato siapa kok kamu mintin doku silu pulau dapo kok sisi moto sabar abang mau komin posari tu denna ya bang mau tu denna taposara ya juga bang mau tu denna kasih kandeng baik pada moto kudu semangat salam alako kita solanasa. Itulah
kita Pakar Litesara yang telah tulang-tulang saudara kita Bapak Nathan atau Bapak Yobi yang 4 tahun yang lalu Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat, dan hari ini kita akan mengangkat tulang-tulang saudara kita untuk kita satukan dengan orang tua kita besok. Dan karena itu sebelum Ibu Pendeta berdoa, mari kita angkat satu pujian Kidung Jemaat 402. Kuperlukan juru selamat agar jangan ikut sesat, selalu harus merasakan bahwa Tuhan berdekat, dan kalau kata-kata seterusnya yang hafal atau yang bisa nyanyi, mari kita nyanyi bersama-sama. Kuperlukan juru selamat agar jangan ikut sesat. Kuperlukan juru selamat dekat, tempatku dan negaraku membimbing. Yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengangkat beberapa orang tua atau keluarga yang kita kasihi, Bapak Yudi, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami ya Allah untuk tidak mengucap syukur, sebab Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami, suka maupun duka, yang terus menguatkan. Ya Allah Bapa kami berkumpul. Oleh karena itu, beberapa yang kami kasihi, Bapak Yoga, apa yang kami lakukan ini agar semuanya itu dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu ya Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Terima kami yang berseru dan berserah kepadamu, serta mengucap syukur di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kata
Kamsian. Lagi pasien ke arah kamu. Tidak ada memang tidak Siapa tukang ikan siang yang lihat mati itu? Titi Sulemo. Yang itu yang tidak signifikan. Bisa nagasin yang video itu bentar bang. Sudah kiri senjata gerak. Tali toleh. Tegak, gerak. Tegak, senjata gerak. Gerak, kita gerak. Yang kedua lagi, bentar. Sampo Pak Yusri kedua, nomor. Melintasi pas kalau upacara, menimpa saja cepat-cepat bisa, tidak usah kau dipanggil lagi, ya. Oke? Besar barangkali Pak Bu, kita mulai barangkali lagi. Satu berangkatan dirasa baru pengurus maju, karena ada ibu berdiri di sini. Terus tempat ada bahasanya pemberangkatan jenazah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam ibadah Makpalim Batang Rabu Bapak Yopi pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita tenang, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Dia. Mari kita perhatikan liturgi di buku panduan di halaman 26. Langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring,
Dipersilakan secara berturut-turut. Yang pertama, vokal grup segenap cucu almarhum dan almarhumah, dan yang kedua, 2 lagu dari Jemaat Pengharapan Pepabri. Dipersilakan. Karena besarnya noda dan salahku, namun satu yang kupinta padamu Bapa, jangan tinggalkan aku. Awan gelap menutupi kalbu, ombak badai menerpa bahteraku. Harus kemana lagi, di mana lagi tempat
tilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 50 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Mohon maaf, Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Malam ini di tempat ini Bapa, kami selaku keluarga dan jemaat, kami sudah berdoa. Amin. Kejadian 50 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Dan Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir dari pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Amin. Segenap, jadi semuanya kehendak Tuhan. Jadi kepada semua kita yang hadir pada kesempatan ini, bahwa ada satu peristiwa yang terjadi tadi siang, tadi pagi, di mana mengangkat kerangka jenazah ini, lalu kita akan satukan besok dalam ibadah pemakaman dengan ayah dan ibunya. Saya kira tidak ada nilai-nilai mistik di dalamnya, tidak ada kepercayaan-kepercayaan lain, hanya semata-mata bahwa keluarga menginginkan kerangka jenazah yang sudah beberapa puluh tahun yang lalu dimakamkan diangkat dan disatukan ke tempat ini. Ya. Cocok-cocok juga nanti supaya tak ada mudah bang tu dini malam kabur tantan ni tema apa. Ya. Jadi melo ke kerangka kita petani, mungkin kita lalu tak kerangka du ke petani. Karena mintu tu padang dini malam kabur. More-more entah lah, pajo bela aku. Laku pajo pa anakku, laku pajo. Mungkin tu menonton pak padiduka. Sekalian kenapa tidak di dalam kamar satu di dalam rumah kita? Ya, jadi mari semuanya dilihat dalam terang kemuliaan Allah, supaya semuanya ini berjalan dengan baik tanpa ada pikiran-pikiran lain. Jadi saya kira sudah terang dengan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Biarlah kiranya semua kita yang hadir, segenap keluarga, semua yang datang besok dalam ibadah pemakaman jenazah almarhum dan almarhumah, ya, akan dimakamkan di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga. Kusang duka dan duka nilai menu-menu nanti sama ya tadi almarhum pisan jong padang itu leh. Ya di sini belakangnya para majelis di bawah sini diangkat dari bawah
Ya, apa artinya kalau ini sudah ada, lalu yang lainnya masih di bawah. Jadi sekaligus diangkat, dikumpulkan dengan ayah dan ibunya. Ya, kusana Bayi Susito, kalau ada nanti yang lain lagi, ya ini tempat sudah disiapkan memang, dirancang besar-besar. Ya, seperti itu. Saya ditanya oleh banyak orang yang bukan orang Toraja, masuk di semua itu orang mati di situ, Pak Pendeta. Oh, kami orang Toraja, kalau sisa tulangnya dibungkus, dibuang itu apa namanya, peti-petinya, sisa tulangnya dibuatkan para-para di atas, tulis namanya di situ, Pendeta Yosama. Dia bilang, bagus paling itu dibuat baik-baik di dalam itu. Ya baik dibuatnya, bukan dibuat sembarangan saja, tapi memang sudah dirancang baik-baik. Ya, makanya saya bilang kalau mau kawinlah dengan orang Toraja. Ya, luar biasa ini saudara, kita berjumpa pada malam ini. Dan sekalipun duka cita hadir di tengah-tengah hidup kita, tetapi juga ada nilai sukacita yang dihadirkan oleh Allah, kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Ya, Susimoto, jadi tadi saya duduk di lumbung sana, lalu ada orang lewat, bukan jemaat jemaat joran tipulio tu pisan kuyu. Ini tujuh dan dulu jemaat juga bibe kuyu, wah begitu kan. Sihat-sihat tasang siapa peliti taulit usau si maturona sama pamitina si kabuat takyama, semakin makmur ini orang di bone-bone. Ya, jadi selamat, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, segenap keluarga dihibur, ditopang dan dikuatkan oleh Allah menapaki hari-hari kehidupan ke depan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama, memberi penghiburan dan memberikan pemahaman firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan menyatakan persembahan kita sambil pun dijalankan. Bila topan keras melanda hidupmu, kita nyanyikan bersama. Bila putus asa dan letih
Sebelum saya masuk doa syafaat, melihat kembali pada konteks kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, pesan ini juga sesungguhnya mau disampaikan kepada saudara bersaudara dari anak almarhum Opa dan Oma, supaya ketika ayah dan ibu telah tiada, bagaimana semua anak-anak tetap hidup dalam persaudaraan yang rukun. Ya te ambe solaindo taemo landampingi katuan ni, tapi tontong kopi si pakaboro si alamase misa sola misa. Yami lasi singke-singkian mengiram pokom itu mangi dete patane tak gaina. Ya, tidak akan pernah Opa dan Oma akan bicara lagi dari dalam petani. Nah, oleh sebab itu pesan-pesan firman Tuhan selama ibadah-ibadah diselenggarakan hendaknya menginspirasi anak-anak dan cucu-cucu untuk hidup secara rukun dan damai dalam kehidupan persaudaraan yang baik. Jadi itu yang saya sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa. Di pelataran ini Tuhan, kami hadir bersama-sama, rendahkan hati kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun kami berduka cita, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Tuhan, terbukti lagi malam ini ketika Engkau memperdengarkan firman-Mu yang menginspirasi kami semua dari sosok yang bernama Yusuf. Yusuf yang memiliki hikmat Allah, Yusuf yang tahu tentang rencana-rencana Tuhan dan terus mencintai keluarganya, saudara-saudaranya, sehingga dia harus menyampaikan pesan bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga Israel dan akan dibawa kembali ke tanah Kanaan. Biarlah ini juga yang menginspirasi anak-anak, cucu-cucu keluarga besar untuk boleh menapaki kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Biarlah kiranya mereka selalu hidup dalam kedamaian, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian di tempat ini selalu ada pujian, syukur dan hormat dinaikkan oleh semua anak cucu. Tuhan, pada kesempatan malam ini juga kami berdoa untuk rencana ibadah pemakaman pada hari esok dalam rencana keluarga. Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan kami cuaca yang baik. Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan memberkati persiapan majelis gereja, persiapan keluarga. Biarlah kiranya kami umat-Mu tidak terpecah-pecah oleh karena persoalan partai, persoalan duit, persoalan-persoalan duniawi. Tetapi benar-benar kami melihat bahwa orang-orang yang kami pilih adalah orang-orang yang takut akan Allah. Bapa di sorga, kami akan kembali sesudah ibadah ini, peliharakan kami di jalan dan tibakan kami dengan selamat di rumah kami. Semua yang telah mengambil bahagian dalam melancarkan ibadah ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Ini syafaat kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nandang sampai mendak.